Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan kesehatan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nur Raisa selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen kesehatan, dan tak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa A yang telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum mulai acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Dina Sylvia selaku moderator sekaligus pemateri 1. Di samping kanan saya ada Sri Mulyati selaku pemateri kedua, dan di samping kiri saya ada Kokom Nurkoma selaku pemateri 3. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita beranjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum mulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada pembahasan, yaitu dengan saya sendiri tentang perencanaan kesehatan. Baik, rekan-rekan agar memperhatikan dan menyimak apa yang kelompok kami sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan kesehatan. Menurut Levy dan Nomba, perencanaan diartikan sebagai suatu proses penganalisaan dan pemahaman tentang suatu sistem, perumusan tujuan umum dan tujuan khusus, perkiraan segala kemampuan yang dimiliki, penguraian segala kemungkinan rencana kerja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan umum serta tujuan khusus. Menganalisa efektivitas dari berbagai alternatif rencana, memilih satu di antaranya yang dipandang baik, serta menyusun rencana kegiatan dari rencana yang terpilih secara lengkap agar dapat dilaksanakan dan mengikutinya dalam suatu sistem pengawasan yang terus-menerus sehingga tercapai hubungan yang optimal antara rencana tersebut dengan sistem yang ada. Perencanaan kesehatan adalah suatu ketelitian, suatu interpretasi yang cermat, serta suatu upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang teratur yang dilaksanakan atas dasar pemanfaatan seluruh ilmu pengetahuan modern serta pengalaman yang dimiliki sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Perencanaan kesehatan merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan atau sekuental, artinya suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah sebelumnya terlaksana. Jadi dalam proses ini atau langkah-langkah ini dalam perencanaan kesehatan ini tidak dapat melewati langkah-langkah yang berikutnya sebelum langkah yang sebelumnya itu terlaksana. Jadi harus melaksanakan dulu langkah-langkah yang sebelumnya, seperti itu. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Teh Sri Mulyati. Baik teman-teman semua, di sini saya Sri Mulyati akan menyampaikan materi manfaat perencanaan dari perencanaan kesehatan. Manfaat perencanaan, manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan perencanaan adalah sebagai berikut. Salah satunya untuk membantu memastikan pelaksanaan tugas menjadi tepat sasarannya. Yang kedua, kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik dengan tujuan yang akhirnya sejalan. Yang selanjutnya, dengan memanfaatkan penelitian yang akurat, perencanaan akan bisa membantu dalam menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya, menciptakan standar biaya dan juga pengawasan. Yang selanjutnya, planning dapat menjadi cara untuk semakin maju. Jadi dalam perencanaan kesehatan ada manfaat-manfaat tertentunya yang awal telah disampaikan. Nah teman-teman, selanjutnya ada macam-macam perencanaan dalam pelayanan kesehatan. Macam-macam di sini ada jenis pelayanan. Yang pertama ada pelayanan pendaftaran dan rekam medik. Yang selanjutnya ada pelayanan pemeriksaan kesehatan umum. Dan yang selanjutnya ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan selanjutnya ada pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, pelayanan imunisasi dan MTBS, dan serta pelayanan kesehatan produksi remaja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kokom. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun perencanaan pelayanan kesehatan. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama ada analisis situasi.
Langkah analisis situasi ini dimulai dengan menganalisis data laporan yang telah dimiliki oleh organisasi atau mengkaji laporan lembaga lain yang datanya dibutuhkan. Observasi dan wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Data yang diperlukan terdiri dari yang pertama data tentang penyakit dan kejadian sakit, yang kedua yaitu data kependudukan, yang ketiga data potensi organisasi kesehatan, yang keempat keadaan lingkungan dan geografi, yang kelima yaitu data sarana dan prasarana, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini mengidentifikasi masalah kesehatan dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada. Yang kedua yaitu surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit. Yang ketiga yaitu survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Yang keempat yaitu hasil kunjungan lapangan, survei, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menetapkan prioritas masalah. Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan banyak masalah kesehatan yang menunggu untuk ditangani. Karena keterbatasan sumber daya, baik biaya, tenaga, dan teknologi, maka tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus. Adapun dua teknik untuk memecahkan suatu permasalahan, yang pertama yaitu teknik scoring dan yang kedua teknik non-scoring. Teknik scoring di sini yakni memberikan nilai terhadap masalah tersebut dengan menggunakan ukuran antara lain yaitu preferensi penyakit atau besarnya masalah, berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Yang kedua yaitu melalui teknik non-scoring. Dengan menggunakan teknik ini, masalah dinilai melalui diskusi kelompok. Oleh sebab itu juga disebut nominal group teknik. Yang keempat yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Semakin jelas rumusan masalah kesehatan, maka akan semakin mudah menentukan tujuan. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Yang kelima yaitu mengkaji hambatan dan kelemahan program. Jenis hambatan atau kelemahan dapat dikategorikan ke dalam hambatan yang bersumber pada kemampuan organisasi, motivasi kerja, staf rendah, pengetahuan dan keterampilan kurang. Arus informasi tentang pelaksanaan program lamba atau peralatan belum tersedia. Yang keenam yaitu menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tahap persiapan, yakni kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya perizinan dan rapat koordinasi. Adapun langkah-langkah sebelum menetapkan rencana kegiatan, yang pertama yaitu alasan utama disusun rencana kegiatan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, kegiatan program, bagaimana sih caranya mengerjakan. Yang keempat, pelaksana dan sasarannya. Jadi siapa sih yang akan mengerjakan dan siapa sasaran kegiatan. Yang kelima yaitu sumber daya pendukung. Yang keenam, tempat. Jadi tempat ini di mana sih kegiatan akan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu waktu pelaksanaan. Jadi kapan sih kegiatan ini akan dikerjakan. Maka langkah menyusun perencanaan kesehatan yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal pelaksanaan. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat, serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Yang 9 yaitu organisasi dan staf. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi dan sekaligus staf yang akan melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Di samping itu juga diuraikan tugas masing-masing staf pelaksana tersebut. Yang 10 yaitu rencana anggaran. Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu biaya personalia, yang kedua biaya operasional, yang ketiga biaya sarana dan fasilitas, yang keempat yaitu biaya penilaian. Perencanaan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan di sini yaitu semua kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini sangat penting karena rencana evaluasi ini adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana sih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah dicapai. Sekian penjelasan dari saya serahkan kembali ke moderator. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.